Kenapa Mos namanya Patras? Loh, gua kan masuk terakhir. Oh iya. bener juga. Gila, gocekannya bagus ya. jadi Nyapunya sendiri gitu ya. jadi gue punya dua teman baik, mereka kakak adik gitu. Dan mereka emang ada keturunan Yunaninya. Oke. Jadi ke rumah mereka terus baca buku gitu Iya. tentang kota-kota di Yunani, terus ada kota namanya Patras. Oh gitu. Oh. Terus kayak that sounds nice. Terus pas di bahasa Sanskrit juga bagus artinya ya. Iya. Yang artinya adalah Patras. Surat. Surat. wow. Tuh, Jadi lagu-lagu Patras itu fun fact tuh. surat-surat dari kami. Betul. Wah. Untuk semua pendengar. Betul. Oke. Tadi ngomongin kesehatan tipis ya. Kalian itu kalau lagi galau tuh dengerinnya musik kayak apa sih? Pasti ada dong. Iya. Apa ya? Mos lu dulu. Apa ya? Masa sih laki-laki Main game sih gua kalau galau mah. Masa? Iya. Oh, dia main game. Main game lah. Iya. Oke. Nggak musik berarti ya? Oh nggak musik mulu berarti ya? Iyalah, masa musik terus. Musik terus ya, Iya. pusing Gua ya. olahraga. Olahraga. Sedap lah itu. Gila. Sedap mulu. Nggak juga sih. Nggak juga. Dia lagi aja Power Ranger merah. Makanya Enggak juga. Bohong gue. gue merteh olahraga. Enggak. Recently lagi dengerin banyak jazz sih kalau lagi. Black Jazz. Jazz. Kalau lagi apa? Baper. Kalau nggak blues. Oh iya. Gary Moore gitu ya. Bukan. Terlalu tua ya, terlalu Drew tua. Barrymore. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Your Voice Your Channel. Masih barengan Pras Dambron. Yoi, sampai jam 8 malam. Kalau tadi kita di jam 4 udah dibuka dengan informasi-informasi penting dari Rumah Sakit Melati. Betul, kita dikasih edukasi kesehatan ya Mas. Bener banget. Dan Hmm. sekarang kita ada siapa Mas Dambron? Hari ini kita kedatangan salah satu band lagi. Yes. Gue udah 2 kali nonton. Dan pada malam hari kita kedatangan Patras Isokin. Halo guys. Yuk. Apa kabar guys? Baik. Baik. Perjalanan aman tadi kemari ya? Aman. Macet? Aman. Enggak juga sih. Guys. Dari Bintaro tadi. Oh dari Bintaro dekat aman lah. Tol. Iya. Iya, lewat tol. Murah. Tol yang murah itu kan. Iya, terbaik lah itu. Cepet jadi. Iya, lumayan lah, cuman paling 10 menit ada 15 menit. Enggak 20-an, 20 menit tadi. 20 jam. Oke, 20 jam. 20 hari. Lebih lama dong. Bro. Ya kita mau ngomongin seputar Patras nih. Ini Ya. kita kumpas tuntas dulu kali Mas ya. Bener. Kita bakal panjang ngobrol soal Patras nih dari awal terbentuknya Bener. sampai kemarin baru rilis album ya. Betul. Rilis album ya. Nah, sekarang sebelum kita ngebahas soal album, gue pengen nanya nih, awalnya Patras terbentuk tuh gimana sih? Dan kenalan dulu kan. Oh iya boleh dong. Kita lagi ada kedatangan siapa sih pada malam hari ini nih? Aku Caska. Halo Caska. Caska. Halo, salam kenal. Gua Witmos. Halo Mitmos. Halo. Nah. Di Patras sebagai apa? Gua drum. Drum. Oh. Gue keyboardis. Keyboardis. Ngasal. Ngasal. Keyboardis. Keyboardis sama Pegang lain. kadang-kadang vokal. Oh. Tergantung panggungnya sih. Mood. Tergantung moodnya gimana Tergantung mood dan ya. duit yang berapa. Iya betul. Awalnya Patras terbentuk tuh kapan sih dan Ya. kenapa akhirnya bisa jadi ini band sih? Dan namanya Patras kenapa sih? Jadi sebenarnya mulainya itu tahun 2021. Jadi gue emang dari dulu emang suka bermusik itu di sekolah. Enggak, tapi pas suaranya tuh kayak pelan gitu. Sedap. Nah tapi pas itu kan zaman COVID. Ya. Jadi emang gue pengen coba aja ya, kalau gue nggak mulai gue nggak akan mulai sama sekali gitu. Iya. Tapi awalnya emang gue mulainya sendiri, nggak kenal orang lain yang pengen bermusik juga. Solo lah ya waktu Solo, itu. tapi emang tujuannya tetap band. Oh gitu. Band. Nah dulu temen gue juga bermusik, sekarang masih bermusik sih. Ya. Dan dia bikin musik video gitu. Oke. Gue kira kayak caranya gini toh. Oh, lu ikut enggak ini itu lu ikut produksian temen lo apa gimana tuh? Enggak, jadi temen gue kenal anak-anak Binus Film. Oke. Nah, gue dikenalin. Nah, pas kita lagi syuting, gue ketemuan sama basis kita sekarang, Bradley. Oke. Iya, lagi break gitu. Hah. Terus ketemu sama Bradley, kita ngobrol. Di saat itu gue lagi dengerin banyak shoegaze. Oke. Terus Bradley juga lagi dengerin shoegaze kayak. Terus kita connect. Terus kayak lu main apa? Aku main bass gitu. Oke. Oh iya,
ya udah yuk masuk band. Oh, akhirnya lu rekrut. 2 minggu lalu setelah itu kayak kita langsung ke studio. Berdua doang. Iya. Oke, lu gitaran, dia main bass. Iya. Nah, akhirnya ketemu Witmos gimana? Ketemu Witmos itu kita ketemu 2024 ya, Mos. 2024. Jadi dalam perjalanan di 2021 ke 2023 Lagi itu. kita masih nggak tahu arahnya mau kayak gimana, konsep bandnya kayak gimana. Oke. Nah, pas 2024 gue Brad sama gitaris kita Ray kita ketemu setiap hari untuk ngobrolin arah bandnya mau kayak gimana. Oke, sorry, berarti Witmos terakhir. Witmos terakhir. Paling terakhir. Ketemu sama Ray dulu. Ketemu sama Ray dulu. Ray ketemunya 2022. Maksudnya kalian tuh ketemu karena satu lingkungan tongkrongan. Apa emang beda-beda gitu ya? ketemunya? Beda-beda. Oke. Jadi drummer gitar yang dulu Ray itu adik kelasnya dia. Oke. Dulu kita ada keyboardist, Aha. tapi keyboardist kita pas kita mau main show nggak bisa. Jadi ditukar sama Ray. Terus lama-lama kayak ya udah lu ikutan aja. Oh, lu sekalian aja deh. Mana aja langsung gitu ya. Daripada lu additional doang, mending lu main aja gitu. Nah pas 2024 itu kita kayak ya udah kita putusin untuk konsepnya emang kayak 60s gitu. Oke. Emang kita bertiga suka Beatles kan. Jadi kayak ya udah kita coba deh arahnya kayak gitu. Nah, ini masih bertiga. Nah terus kita ketemu produser Mas Panji Dharma. Nah habis itu dikenalin Witmos lewat produser kita. Oke. Lu berapa kali ketemu mereka gimana, Mas? Gua nervous lagi orangnya. Bisa gitu ya. Terus? Ya udah semesta ya ketemu ngobrol. Gua keren tuh awalnya kayak cuman buat ngebantuin mereka rekaman doang. Itu Oke. pas gue udah telepon sama Panji, gue kebetulan lagi main. Oke. Lagi main game gitu kan kayak ini kalau bantuin rekaman dong oke deh gitu kan. Oke. Kayak gue males untuk ngobrol sama orang baru gitu kan. Oke. Wah, introvert ya. Sombong banget kau. Lebih kayak gue terlalu banyak project nih gitu. Ya udah terus kayak kita akhirnya ketemu terus ya nggak taunya ya mereka semua cair sih. Oke. Gampang cair ya udah akhirnya kayak ya udah sampai sekarang gas. Berarti apa yang bikin lu kayak titik apa yang bikin lu berubah pikiran yang kayak Ayo mau dong, join join aja deh gitu. Akhirnya selera humornya sama. Oh iya sih. Kayak, gampang nih berarti ketawanya gampang. Gitu. Ngelawak mulu gitu. Iya, ternyata band komedi juga. Ujung-ujungnya main komedi ya. Komedian kita di mana nih yang basis kita? Biasanya dia yang Kita paling Siapa ada Bradley ya tadi? Iya, Bradley. Tadi dia ngechat gue berarti nggak datang loh. Iya. Ternyata bertiga datang ya. Gue kira bertiga. Soalnya kan satu dibilang tadi katanya DBD. Iya. Yang satu gejala tipes. Tumbang juga. Balik dari Jogja sama Bandung pada tumbang Iya, semua. tumbang juga. Oh iya kalian lagi tour ya? Iya. Oh tour. Nanti kita bahas. Oke. Buat teman Tangerang kalau mau tanya ya. Boleh dong. Seru banget nih, langsung aja WhatsApp disokin di 0812 1111073. Dan langsung ke sosial media kita di @stara di Tangerang. Zambro. Yoi, sampai jam 8 malam. Iya, halo Mas Fajar, gimana kabarnya Mas? Sehat ya Mas Fajar ya. Ini ada penyiar malam Iya, kita penyiar nih di malam. belakang Makan layar. dulu ya. Oh, makan gorengan. Dan kita masih barengan sama Patras Yes, Disokin. bener banget. Halo. Dan kita ini kali ya menjawab pertanyaan yang sebelum dijawab. Iya. Kenapa dolar? Bukan. Terlalu berat Mas. Terlalu berat Mas, bukan. Kenapa namanya Patras? Kenapa Mos namanya Patras? Loh, gua kan masuk terakhir. Oh iya. Bener juga. Gila, gocekannya bagus ya. jadi Nyapunya sendiri gitu ya. Jadi gue punya 2 teman baik, mereka kakak adik gitu. Dan mereka emang ada keturunan Yunaninya. Oke. Jadi ke rumah mereka terus baca buku gitu Iya. tentang kota-kota di Yunani, terus ada kota namanya Patras. Oh gitu. Terus kayak that sounds nice. Terus pas di bahasa Sanskrit juga bagus artinya ya. Iya. Yang artinya adalah Patras. Surat. wow. Tuh. Jadi lagu-lagu Patras itu Fun fact tuh. surat-surat dari kami. Betul. Wah. Untuk semua pendengar. Betul. Oke. Surat-surat yang ditulis dengan hati dari Patras. Betul. Sedap tuh. Luar biasa Zang. sekali ya. Zang. Sabi, boleh. Terus tadi kan dibilang 2021 Ya. ketemu sama Witmos 2024. Selagi proses dari 2021 sampai 2024 itu sampai akhirnya kalian bertemu berempat, udah berapa karya yang akhirnya lahir? Kita keluarin EP. Oke, ini belum sama Witmos berarti? Belum. Kita keluarin EP 1, itu ada 6 lagu. Terus ada 2 maxi single. Oke, vibes-nya udah
Beatles itu. Beda banget. Oh ya? Masih Apa beda itu? banget. Jadi EP yang pertama itu gue sama Bradley dan itu kebanyakan new wave. Oh, New wave revival gitu. beda Wow. ya, Maya. Beda banget. Jauh Wah, banget. beda banget Ah. new wave revival. Jadi banyak synth, banyak apa drumnya banyak reverb gitu. Ah. Dan gue gak ngerasain itu ketika gue nonton kalian lagi. Iya, emang beda. Dan mungkin yang 2 maxi single itu kita lebih ke arah itu pas Ray udah masuk. Oke. Oh. Kita masih kayak eksperimen gitu dan soundnya lebih ke indie garage rock gitu. Oke. Dia lebih ke Arctic Monkey, Strokes. Iya. Gitu-gitu sih sebenarnya. Sampai akhirnya 2024 ketemu sama Witmos dan baru nih melahirkan album. Iya. Tuh. Kenapa kalian akhirnya memutuskan kayak ketok Buat palu album deh nih lah gitu ya. dengan vibe seperti ini dan udah dah album sekalian gitu. Iya. Pengen aja sih sebenarnya. Nggak ada. Karena pengen aja. Nggak ada. Sebenarnya kita Enggak sih, kalau si Ray itu pernah bilang gini, kayak dia tuh bilang kalau identitas Patres pas kita berempat itu sama New Wave tuh jauh banget. Iya. Oke. Sementara kita tuh kalau ngobrolin lagu tuh kayak Beatles, Zombies gitu. Oh, iya. Kayak ya udah sekalian aja kita bikin 60 gitu. Oke. Oke. Gak pernah kayak Joy Division gitu gak bahas tuh ya. Oh, enggak. Nah, kita la. Tapi kan kalian kan ketemunya kan satu-satu ya, bukan dari temen gitu. Iya. Nyatuin kepalanya tuh gimana tuh? Kan Oh iya pasti tuh. beda. Sering latihan sih. Sering kayak nongkrong sebenarnya. Karena akhirnya nongkrong Nongkrong bareng. aja gitu yang Enggak lalu. juga, kita jarang nongkrong. Ape. Iya sih. nongkrong. Latihan doang. Sama ya. ya itu apa humornya sama, jadi kayak ya udah kalau ngobrol gampang aja gitu. Jadi karena ngalir aja. Iya, jadi kan ngalir aja. Akhirnya chemistry tuh dapat. Iya. Lu gak bisain joke sama musik susah gak? Enggak lagi. Enggak gampang. Kayak jokes mah- gampang. Enggak gampang. soalnya jokes kayak ya udah ngalir juga kan. Iya. Kayak kayak lagi nggak ngapa-ngapain juga tiba-tiba ada yang ngejokes ya. Ya udah aja gitu. Soalnya kan kalau dari pengalaman gue sih nih, ada beberapa kali yang kayak di tongkrongan tuh seru, tapi ketika ngeband bareng yang kayak kok gak asik ya gitu. Kalau kita asik terus. Ya berarti band keren. Iya. Iya valid lah. Emang kita doyan latihan sebenarnya. Oke. Kita doyan bermusik. Iya. Kalian bermusik dari kapan sih? Lu dari kapan, Mas? Kalau gue kayak dari 2015 deh. 2015. 2015. Les drum dulu tapi itu. Gue les di Time Zone. Oh, itu ya, langsung main itu ya. Oh iya ada Iya kan? ininya. Ada itunya, Ada bener. patternnya. Iya kan? Udah sesuai tarik tahan itu berarti kata gua. Iya. Lo nggak perlu klik ya? Enggak perlu. Gue langsung Time Zone. Iya. Lu dari kapan? Kak. Dari gue umur 2 tahun. Oh ya? Enggak. Oh iya. Gua juga, Gue udah serius gitu kan. Gue sebenarnya awalnya demen kayak pop punk gitu. Itu umur Makin jauh. Iya makanya. 9 tahun gitu. Jadi Iya. awalnya lagu pertama yang gue belajarin itu 21 Guns. Oh, Green Day. Oke. Jadi dulu gue hafal main satu album Dookie gitu di gitar. Oh. Iya. Gue baru tahu. Iya, dulu gue main gitarnya kayak di bawah banget, kasih stiker gitu semuanya. Iya. Mainnya di paha. Di sini kan. Di betis. Mainnya di betis kalau ini. Udah mau kayak betis lutut ke bawah gitu kan. Iya. Gila itu jauh banget lagi. Jauh banget. Pegal. Nah ngomongin Patra sekarang nih, melahirkan album terbaru yang bertajuk Cacabu. Cacabu. Kasih tau dong nih albumnya tentang apa sih? Iya. Aduh, Gas. lo dulu nggak pernah jawab yang ini. Oper-operan ini. Sebenarnya tentang Nah, apa ini ya, dia Mas? nih. Pengalaman hidupan. Gampang. Gampang. Gitu doang sih. Pengalaman hidup. Tapi gue sama Ray pas lagi nulis lagu-lagunya, kadang-kadang kita suka explore cerita-cerita yang kayak yang ada karakternya gitu. Oke. Let's say kayak lagu She Wants Me itu kita mikirnya kayak Scooby-Doo, kayak Oke. hantu-hantuan Oh, iya, gitu. iya, iya. Terus apa lagi ya? Mr. Corporate Man. Oke. Kayak ada kayak di album kita ada karakter gitu. Oke. Apa pas dalam proses nulisnya ya bikin seru untuk kita juga sih. Kayak, Jadi itu sebenarnya album ini sebenarnya tuh lebih ke arah cerita kalian atau imajinasinya kalian? campur. Jadi satu gitu Satu. ya. Dan yang nulis? Kebanyakan gue sama Ray. Oke. Karena emang lu suka nulis. Iya. Wow.
Dan di album ini ada lagu yang huruf doang, NBK. Itu apaan tuh? Itu apa sih itu? Lagunya tentang apaan tuh? Apa kepanjangan disingkatin gitu ya? Cuma disingkatin Emang sih. disingkatin? Apa tuh? Disingkatin. Tadinya mau Natural Born Killer. Oh, Gue nggak tahu. Natural Born Kelor. Killer. Kelor mas. Kelor hijau itu mas. Daun Killer. Gak ada salah dengar mas. Iya. Natural Born Killer. Nggak ada artinya sih sebenarnya itu. Itu lagu apa? Lagu itu pas gue nulis itu terinspirasi dari lagu-lagu Rolling Stones. Oke. Makanya tadi kan udah sempat gue putar ya tadi. Oh Emang iya. lagunya, wah ada pukulan apa namanya? Kendang. Perkusinya gitu kan. Iya. Oke. Kayak Guns N' Roses yang itu Sympathy for the Devil. Itu Rose dari Rolling Stone. Ada lagunya kan di Oh iya benar, Gimana ada sih? yang versi Guns N' Iya. Roses-nya ada, Iya. ada. Ya kalau dia ada-adain mah ada mah. ada. Iya beneran ada. Iya berarti dan album ini akhirnya ngebuat kalian berangkat tour. Betul. Wow, keren. Tour pertama berarti ini. Iya. Betul pertama. Udah kemana aja? Berapa titik? Kemarin udah ke Bogor, Heeh. Semarang, Surabaya, Malang, Lumajang. Betul. Wow. Terakhir Bandung Terakhir Bandung, sama Jogja. Jogja. Wow. 7-an 8? Iya, Iya, sekitar itu. betul, sekitar. Terus di tengah-tengahnya di Jakarta, di Bintaro, Oke. di Alam Sutra. Oh iya. Wah, Emang- keren dong. Emang goalnya itu untuk promo albumnya sih. Jadi kayak old school promo aja. Oke. Jadi kita ke kota beda-beda untuk promo albumnya. Jadi gimana respon pendengar di sana tuh? Oke. Kalian tour? Apalagi beda titik kan pasti beda habit dengerin bener, musiknya bener. kan. Iya, mantap-mantap sih maksudnya kayak gua nggak expect kayak soalnya kita kan band masih baru ya hitungannya ya. Terus kayak gue tuh nggak expect kayak orang bakal dengerin kita tuh serame itu. Enggak. Nggak taunya pas di Jawa audiensnya gokil-gokil sih. Oke. Iya. Ada yang sampai ada yang crowd surfing tuh gue kayak Serius. Enggak menurut Wow. kalian itu karena emang habitnya mereka mendengarkan musik seperti itu atau karena kalian? wah gue Wah. nggak tahu lagi. Nggak tahu. Nggak tahu sih. Kita sih enjoy aja ya, Mas. Iya. Pasti sih kalau udah ketika di Sama-sama panggung sih bagi beda sih. energi lah. Sama apa kita ngasih energi Energi. enak dia juga Iya. Jadi Iya, nyatu iya. situ ya. Jadi Jadi enak. Penontonnya nggak jaim. betul betul. Gak usah nyebutin kota, gak usah nyebutin daerah, tapi ada nggak yang gak enak? Mati Iya. lagi nih. Enggak juga sih. Sebenarnya Nggak kena nih. enggak seru aja. seru semua. Seru semua. berarti hoki banget ya. Iya. Seru semua. Berarti emang musiknya juga diterima di sana. Iya sih. Paling bengong dikit gitu kayak. Iya. Awal-awal lo gini, udah denger lagunya makin kesini, oh enak ya baru gue ya. Kayak merhatiin guru les berarti ya. Iya. Dan kita masih ada kesempatan nih buat teman Tangerang Iya. untuk ikut nanya-nanya barengan sama Bener kita. banget. Kita Jadi- puterin lagunya kali ya. Boleh dong. Jadi buat teman Tangerang kalau pengen request, pengen ngobrol-ngobrol sama kita atau pengen nanya-nanya langsung aja WhatsApp di 0812 111 1073. Atau di live TikTok kita di @stariotangerang. Yoi. Ini. Bro. Sampai jam 8 malam. Dan kita masih ngobrol sama Patras. Yoi, sama Patras Oke. Kalau kita hari ini lagi padat banget schedule-nya Mas ya. Bener banget. Tadi kita sekarang ngobrol sama Patras. Tadi jam 4 kita ngobrol sore. sama RS Melati. Harus Melati. Dari kita ngomongin kesehatan sekarang ke musik ya Mas ya. Ngomong. Karena musik kan juga sebagai alat bantu kesehatan, Mas. Benar. Betul. Ada Benar. filmnya tuh. Apa tuh? The Music Never Stop. Oh, iya. Bisa nonton sih. Dan itu musik of my country. Tinggal apa istilah yang Inggris masuk aja udah di situ tuh. Ya, tapi gue setuju sih maksudnya kalau musik kan ya bisa jadi apa namanya Terapi lah ya. kalau misalnya lagi pusing lagi galau segala macam gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi sore kan kita bahasannya beda tuh lebih ke fisik kan sebenarnya. Fisik, kita kan saraf Iya. ya. Ngomongin saraf, penyebabnya itu kan katanya bisa banyak banget ya Mas ya. Bener banget. Penyebabnya itu bisa dari begadang, loh jangan begadang mulu Mas. Enggak, gue jarang makanya. begadang hari ini, Mas. Banyak makan gorengan kan. Belum hari ini enggak belum makan. Hari ini belum makan. Belum makan. Kemarin-kemarin? Makan. Kalau lu lagi banyak makan gorengan Iya. Mas, gua kasih tahu aja Mas. Baiknya lu tuh minum Benecol Mas. Nutrif Benecol ya? Bener. Emang kenapa? Karena itu dia bisa meredakan kolesterol. Masa sih? Wis, cobain dong di dalam ada tuh Iya, produknya. ada ya. Karena Ah, mengandung ini ya, plants.
ada kandungan-kandungan yang bisa menekan bener. kolesterol mas. Bener banget. Emang anjurannya berapa kali mas minum ini mas? Setelah makan Setelah makan? sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Kalau Oke. yang tertera di botolnya ya. Tapi kalau bisa pengen sesuai anjuran ya lu tanya dari pihak Iya, dokter kesehatan lah, aja. kesehatan. Oh berarti bisa nurunin kolesterol. Bisa nurunin kolesterol. Iya, Lu iya, habis iya. makan santan, lu habis makan Saya ngapain gorengan. makan santan ya? Apa? Santan aja kita makan sendiri ya? Nggak Bukan, diolah gitu ya? Maksudnya olahan santan. Oh, Sorry. iya. Bantuin loh mas. Ih, gimana sih? Saya lagi ini loh mas. Iya. Ini klien kita loh Iya, ini. iya bener. Saya nanya doang, Mas. Ini iya pokoknya kalau lagi habis Iya. makan olahan santan, Iya, gorengan, opor gitu, iya gorengan. opor, ya kayak gitu-gitu. Iya. Minum Natif Beneko untuk ngebantu. Bener banget. Dan kalian nih balik lagi ke teman-teman Patras. Iya, kalian makan gorengan? Oh, enggak ya? Kalian nggak makan gorengan? Makan lah. Makan. Kan dikurangin sih, lagi pengen kurangin. Oh. Vokalis. Mas Gak Aldi. bisa, tenggorokan Iya. berminyak. Gak Iya. bisa, gak bisa. Nyanyi. Oh, gitu. Gabungan antara air liur dan minyak. Nyaman tuh nyanyi kayak gitu. Tapi ngomongin kesehatan tipis ya, kalian itu kalau lagi galau tuh dengerinnya musik kayak apa sih? Pasti ada dong. Iya. Apa ya? Mos lu dulu. Apa ya? Masa sih laki-laki Main game sih gua kalau galau. Masa? Iya. Oh, dia main game. Main game lah. Iya. Oke, nggak musik berarti ya? Oh, nggak musik mulu berarti ya? Iyalah masa musik terus. Musik terus ya, Iya. pusing Gua ya. olahraga. Olahraga. Sedap lah. Gila. Sedap mulu. Gak juga sih. Gak juga. Dia lagi aja Power Ranger merahnya. Gak juga. Bohong gue. Ayo, gue merteh olahraga. Recently lagi dengerin banyak jazz sih kalau lagi. Black Jazz. Jazz. Ah. Kalau lagi apa? Lapar. Kalau nggak blues. Oh iya. iya. Gary Moore gitu ya. Bukan. Bukan. Terlalu tua ya, terlalu Drew tua. Barrymore. Kayak B.B. King. Gitu. Oh, BB ya sama King. aja Sama tua aja. juga ya. Lebih tua. Makanya lebih tua lagi bahkan. Iya. Iya. Kalau musik kan pasti general banget lah. Ya. Yang bener-bener nge-influence kalian tuh sebenarnya tadi kan band 60-an. Yang paling beratnya tuh ke arah mana sih di Patras ini? Nah ini dia. Gue juga banyak. Masa Beatles lagi? Kan Beatles iya pasti. Beatles pasti Ya, banyak. bisa bohong Tadi kan lah lu kalau bilang pas di Beatles. over ya saderetan 60-an kan. Tillman's Brother mungkin ya kan. Oh itu lebih tua lagi Lebih mas. Oh, Tillman Brothers. Oh, berapa? 30 tuh. Rockabilly banget. Apa aja tuh berarti? Lo dulu Mos. Lo siapa? Ya itu The Animals, Zombies gitu-gitu kan. The Kings. The Kings. Mm. Oh ya The Kings pakai K ya? Iya. Betul, The Kings. Kalian tuh ada pengen eksperimen ke yang lain gak sih? Iya, modelan wah buat musik kayak The Cure gitu kan. Sempat bikin demo shoegaze sih. Demo Ah. shoegaze. Terus ya The Cure juga pas apa awal-awalnya emang gue sama Bradley sering ngulik The Cure sama The Smiths kayak gitu-gitu. Oke. Tapi mungkin eksperimennya di sisi produksi sih. Yeah. Pas bikin lagunya gitu. Mungkin kayak secara miking drumnya kayak gimana gitu. Yeah. Kita masih mau eksperimen Iya. hal-hal gitu. Oke. Recording teknik. Oke. Kan dari tadi kalian tuh ngebahas soal ya rata-rata band luar lah ya, band internasional gitu. Band lokal ya. Lokal tuh kalian dengerin Jawa sih? Ya paling kemarin BTDD pas gue ketemu lagunya dari postingan kayak acara gitu. Terus kayak bersin gak aja. Apa nih? Apin. Tapi bagus. Terus gue langsung lempar ke Ray. Hah? Dan sekarang kita main manggung bareng. Oh berarti kalian emang Iya. nggak temenan? Enggak. Oke. Enggak. Sekarang udah. Akhirnya temenan. Karena Iya, semanggung iya. bareng. Ha-ha. Menurut kalian BATDD gimana? Wah, Asik, mantep sih. mantep banget. Karena menurut gua BATDD itu ketika nonton live sama lu dengerin audionya itu beda banget. Beda banget. Live-nya mantep banget. Ah. Itu kayak nonton Jimi Hendrix zaman dulu kayak gitu kayaknya. Rasanya oh kayak gini gitu. Speechless gitu kan Iya, bagus iya. banget. Iya, rapi banget, tight, mainnya tight banget, gokil. Oh ya, syarat BATDD ya. Iya, Once again, shout out again. Kebetulan mereka tuh emang guru kan, Iya. orang pengajar musik juga kan, Iya. orang-orang lulusan kuliah musik juga kan. Benar. Sebenernya gue juga lagi dengerin Josugono sih. Justru gue asik. Wah, mixnya mantep banget. Justru gue asik. Tapi Ya. kan dengerin Beatles, dengerin Kus Plus juga nggak? Sempet coba sih, gue sempet coba dengerin Gus Plus sih. Ah. Tapi ada beberapa lagu yang gue suka, apa? Darah Manisku ya. Darah Manisku. itu. Darah Manisku. Itu asik sih. Lu mas, lu lokal dengerin Jawa mas? Oh, Mos, itu album yang kita suka yang psychedelic.
yang itu kompilasi. The Shaking Days. Apa itu? Itu album kompilasi isinya tuh AKA. Oke. Terus Panbers. Oh, Oke. Wah, itu mantep Wah, banget. itu Pampers sebelum masuk label tuh ya. ya, pokoknya Beda zaman- kan, Iya, Pampers yang beda pokoknya. sih. Apa tadi? Do Shocking Days. The Shaking Days. The Shaking Days. Shocking. Itulah. Oke. Pokoknya Asis. Ya, pokoknya kompilasi gitu isinya Iya. band Indonesia tapi yang agak psychedelic gitu. Oke. Oh, ini ada nih. Iya. Era 70 sampai 78. Iya. Panbers, The Brims, The Brims. Rollies sama Shark Move. Shark Move juga. Iya. Itu keren. Wah, itu mantap sih. Oh, kita juga Mantap. dengerin Babon. Babon. Gua pernah Iya. denger tuh. Wah, gue belum pernah dengar. Kemarin kita main sama mereka Kemarin kita baru main di Jogja. Wow. Oke. Emang band Jogja? Drummernya doang tinggal di Jogja. Oke. Wow. Ah. Berarti emang musik. Pandangan kalian nih, ini kan after Covid tuh menurut gua Ngerubah dunia tuh keriset lah. Iya. Kalian sepakat gak akan hal itu? Mm. Semua tuh balik lagi era Iya, digital. iya. Semua tuh Betul, balik. betul. Akhirnya tuh dirumahkan. Sekarang digital tuh parah banget. Orang tuh sekarang apa-apa sosmed, handphone gitu kan. Iya. Lu kadang kalau nonton Geek aja lu pasti ada nemu sekumpulan orang yang mereka tuh main handphone doang. Iya. Pasti ada ya kayak gitu pasti kan. ada. Ada aja kan. Iya. After Covid, menurut kalian tuh musik kayak gimana sih? Nah ini. Apalagi kalian pun adalah band yang lahir pasca Covid, saat Covid bahkan. Covid ya. Covid. Witmos masuk pasca Covid. 2024 masih baru Iya. banget. Cas. Mungkin menurut gue di sisi di live performance-nya sayangnya pas Covid banyak yang tutup. Jadi sekarang gue liatnya kayak kesempatan untuk band-band yang lagi numbuh gitu nggak ada space untuk main Oh gitu. iya. Untuk showcase, untuk ya pokoknya bangun komunitas. Kita sempat main di Yesterday Backyard. Oh, iya. Tempat-tempat kayak gitu kan udah mulai Iya. ya Seru banget. berkurang ya. Hmm. Dari kita masih nggak tahu mainnya di kalau nggak di Koma di Oke. Ramayana gitu Oke, ya. oke. kalau nggak langsung festival gitu. Iya. Kalau dulu kan banyak tempat-tempat kecil yang udah buat festival gitu. Buat Kalau nggak gig-gig. Kalau nggak gigs di gitu. kafe. Iya. Benar. Oh, karena berarti kalian ngerasainnya itu pasca Covid itu lebih ke panggungan yang ini gue mau di mana lagi nih. Iya. Iya. Apalagi Iya. kalau band yang baru mulai kan ya kemarin Tujuan Patras emang mainnya lagu-lagu live kan. Iya. Dan pas saat itu kita juga masih belum dapat banyak gigs. Iya. Tapi udah kayak wah kok pilihannya cuma kayak tempat kopi gitu-gitu. Oke. Nah, habis itu kan ya sekalian kita bahas juga soal sekarang kan genre musik tuh variatif banget. Bahkan Pilihan hadir ya. musik tuh banyak banget. Iya. Apalagi sekarang tuh Hipdut. Iya, hipdut itu salah satunya. Ah. Habis itu lu bisa bener-bener nemuin genre yang wah ini orang main musik apa gitu. Sekarang tuh udah variatif banget lah kalau Iya. menurut gue ya. Dan itu bagus-bagus banget. Iya. Menurut kalian itu bisa compete gak sih sama hal itu? Maksud gue tuh kalian tuh gimana caranya untuk nge-grab semua pasar yang ada gitu? Karena ini kan pilihannya banyak banget gitu loh. Banyak banget sekarang. Karena kan menurut gue habit orang mendengarkan musik itu juga jadi jauh lebih tricky lagi. Either lo main di TikTok, dibikin sound lo Iya, viral, iya. ataupun gimana itu. Kita coba stay in our lane aja sih Betul, sebenarnya. selalu berusaha jujur aja sih. Heeh. Lagian Hmm. maksudnya musik kayaknya kalau jujur bakalan banyak yang dengerin deh. Iya, Iya. setuju. Kayak nggak perlu banyak Ngikutin gitu ya. Iya maksudnya ya bener, terus kayak nggak perlu banyak pernak-pernik yang perlu ditambahin kayak palsu gitu. Iya. Iya, jadinya kayak stay true to yourself aja sih. Iya, setuju. Iya. Gantian Ranger merahnya kan. Iya. Masuk. Sedap tuh. Masa tadi mau tanya nggak mas? Iya, tapi kan kalian kan tour ya, tour dari sampai Jawa gitu ya. Ada momen-momen yang paling berkesan dan unik gak sih sama tour? Iya. Ada atau mungkin momen, aduh penontonnya ini Asik gokil juga banget. nih. Atau enggak event organizernya kok gini ya? Iya. Yang berkesan di kalian lah. Nah, Itu sih yang paling berkesan waktu ya itu kita mainin lagu yang menurut kita tuh lagunya nggak pas buat di crowd surf, katanya ada yang crowd surf. Oh ya? Kayak, Itu wah, di crowd surf. Lagu apaan tuh? Paint single pertama itu Single pertama. yang pop banget itu. paling pop itu kayaknya ya di kepala gue kayaknya
harusnya sing along bukan crosser. Crosser. Ya udahlah. Spill dong daerah mana? Guys, itu di Semarang. Semarang ya. Gokil Semarang. Semarang Gokil Semarang. Beda gak sih setiap kota tuh crowdnya? Beda. Di Lumajang juga unik sih. Di Lumajang si crowdnya diem aja, manggut-manggut kayak kita kirain tuh kayak nggak antusias tapi sampai akhir diem aja di situ. Oh, kayak benar-benar nikmatin gitu ya. Tapi diem, bingung nggak? Cara vibingnya gitu kali ya? Mungkin. Cuman kayak seru tuh. Iya juga ya. Kayak juga ya. Kayak apa tuh? Yang musiknya nggak kedengeran pakai earphone doang. Oh, pakai ini kayak silent gig gitu. Iya, silent gig gitu kan. Silent party. Kayak silent party gitu. Iya kan, tapi manggut-manggut tapi nggak ada yang pindah kayak gue gokil. Lumajang. Iya, Lumajang. Berarti di tour udah beres? Belum. Bakal ada beberapa titik lagi kira-kira nih. 3, 4. Iya 3, 4 lah. Bakal diberesin sampai kira-kira sampai bulan kapan? Akhir Juli. Enggak dong, Juli dong. Hah? Juli dong. Juli. Agustus aja deh. Jadi Agustus. Jadi courting ya. Sampai akhir Juli. Iya. Kira-kira ada berapa titik lagi? 3 tadi ya, sorry. Iya, 3 atau 4. Yang udah kebayang nih dalam waktu dekat ada nggak? Boleh di-spill nggak ya? Nah, ini dia. Oh, masih dalam tahap diskusi. diskusi. Masih digoreng dulu. Masih digoreng. Masih dioseng dulu. Kali aja pengen ngundang. Iya, pengen gitu. ngundang langsung atas. Keren, musiknya keren gue dengerin. Iya, asik banget. Dan teman-teman kalau misalnya lu pengen nanya-nanya lagi, kita masih ada kesempatan. Iya, sekitar 5 menitan lagi kali ya. Iya, bener. Langsung aja sokin di WhatsApp ya. Ya. Di 0812 1111073. Langsung ke sosial media kita juga boleh banget ya, Setara di Tangerang. Ya, di Red Side Vibes. Yes, dan bareng Patras. Yoi. Biasa kan kalau band tuh namanya ada dedenya. Iya. Nggak pakai de gitu ya. Iya. Di Patras doang gitu ya. Iya. Tadi dia mau pakai itu. Serius. Oh, gue nggak tahu sih. Tahu sih. Tadi gue lama banget trust issue sama kalian. Hey guys, thank you banget ya guys. Ngobrol-ngobrol sama kita guys. Next project mau bakal apa? Ada apa lagi nih? Waduh, apa nih bos? Video klip. MV mungkin. Kita baru rilis live session. Oh, live session. Jadi kita main satu album itu live taping gitu. Oke. Ada di YouTube. Ada. Oke. Bisa nonton semuanya. Oke tuh langsung nonton tuh di YouTube-nya. YouTube-nya apa YouTube-nya? Patras. Oke. Patras Music tuh. Patras Musik. Dan kalau teman Tangerang mau punya event dan pengen ngundang Patras, nah di mana tuh? Kita main dimanapun. Itu dia. Nah, cara ngundangnya gimana sih? Ngundangnya gimana? Kita ada kontak personnya. Ada di Instagram, ada di Instagram sih paling. Instagram ada di Instagram tuh. Soalnya situ ininya. Bisa kontak Ko Erik namanya. Ko Erik ya. Oh, kalian barangnya Ko Erik juga ya? Iya. Oh, shout out ke Erik. Shout out Ko Erik. The best beliau tuh the best. Bakmi Club. Teman-teman. Instagramnya apa Instagramnya? Patras juga. Patras Music. Patras Music gitu dia. Gue tuh kadang-kadang gue mau kenapa ya Ko Erik kalau nonton ya. Gue tuh kalau bisa ketemu sama lu kok. Gue tuh kadang-kadang suka gak denger lo ngomong apa. Suaranya kecil banget Ko Erik tuh. Iya, gue ngerasain soalnya. Apalagi kan belakangnya anak-anak ibarat ngeband ya. Bro ini gimana kok? Ini gue minta logonya Star. Oh iya, oke. Oke kok Star. Bintang sama Adil. Gitu ya. Suara kecil banget. Iya. Ko Erik, the best Ko Erik. Makasih lo ya. Perkenalkan kita sama band keren ini. Band keren, coba keren banget. Dan apa ya? Ucapin terima kasih buat Patras sudah mampir ke sini. Udah mampir kemari. Sukses buat turnya nanti. Amin. Ditunggu karya-karya terbarunya. Butuh MC kita sih dia ya banget. Iya. Kalau tiba-tiba kalian yang kayak, aduh nih kayak penutupan showcase gue enak ada MC-nya. Nah, ada pas Cameron ada. Oke. Siap. Bisa. Saya aja lah itu bisa dibicarakan itu. Ya udahlah kita pamit kali ya. Ini jam berapa biar Mas Fajar mau siap-siap. Teman-teman thank you banget kalau misalnya lu pengen dengerin kita lagi. Itu besok kita bakal siaran di jam yang sama ya. Benar banget. Dari jam 4 sampai jam 8 malam. Jangan lupa untuk subscribe Pojok Musik. Dan jangan lupa untuk ngobrol-ngobrol kita. Iya, dan kalau misalnya lu pengen follow Patras langsung aja follow di @patrasmusic ya. Dan kalau udah ada di semua DSP ya.
Ada banget. Ada banget. Dan lagu juga ada di Star kalau mau request mah langsung Iya, aja. langsung aja request di sini juga bisa. Dan kalau misalnya pengen dengerin Star lagi besok tuh bakalan ada ini ya. Apa? Ada si Takur Sandi di pagi hari. Takur Sandi. Iya dong, Takur Sandi itu penyiar paling lucu. Paling lucu. Menggelitik perut. Gitu Kemudian goyang-goyang. Baru lanjut kita di Right Side 5 dari 4 sampai jam 8 malam. Nggak capek Mas ya? Saya capek nih Mas. Oke, kita pamit dulu kali ya. Guys, thank you ya. Sudah ngobrol-ngobrol sama kita ya. Sukses terus ya. Dan juga pamit undur diri. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, see you tomorrow. Hey.